karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, dan ibnu sabil, orang terputus jalan, dan juga hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Mulai sombong membanggakan diri dari tidak mau mentauhidkan Allah, sombong dan berbangga diri tidak mau memuliakan dan menghormati orang tuanya, sombong dan juga membanggakan diri tidak mau kenal kerabatnya setelah dia sukses secara duniawi, sombong dan juga membanggakan diri tidak mau lagi memikirkan tentang orang-orang miskin, anak yatim, tetangga-tetangga dekat, ibnu sabil, hamba sahaya yang sudah disebutkan secara urutan dalam ayat ini tentunya. Yang kedua, ini yang ayat paling masyhur tentang masalah birrul walidain adalah surah Al-Isra. Surah nomor 17 ayat 23 sampai 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat 23-nya. Ini rincian yang sangat detail tentang bagaimana kita bermuamalah dengan kedua orang tua kita. Allah mengatakan, dan Tuhanmu telah memerintahkan, telah mewajibkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Tidak perlu lagi menyembah pohon, bintang-bintang, dewa-dewa, tidak ada lagi semua itu. Hanya bergantung kepada Tuhan satu Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik semaksimal kamu mampu kepada ibu bapakmu. Ya, di sini terjemahan kalau letterletnya, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maknanya maksimalkan. Ya, biarkan mereka yang ngomong duluan baru kita ngomong. Jangan diputus kalau sedang ngomong. Biarkan mereka menatap kita, tidak harus kita menatap dia. Dahulukan langkahnya. Ya, dan segala macam hal yang bisa kita dahulukan dan kita berbuat baik. Ya, nanti akan kita jelaskan mutiara-mutiara salaf di akhir materi kita tentang masalah bagaimana mereka bermuamalah dan berbakti pada orang tuanya. Jika salah seorang dari keduanya, ibu dan ayah, atau kedua-duanya, bisa saya salah satunya meninggal atau dua-duanya masih hidup, sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu atau jangkauanmu. Mereka sudah tua dan kita mampu menjangkau mereka, kita tahu tempatnya. Maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya kalimat uf atau ah. Ah ibu ini, ah ayah ini. Ini enggak boleh sama sekali. Ulama tafsir mengatakan kalau orang yang sudah lanjut usia saja biasanya sedikit rewel, ya, tidak boleh kita mengatakan kalimat ah, maka lebih pantas kalau dia masih muda. Ya. Apalagi memang dasarnya waktu masih muda mereka baik sekali. Apa yang ananda minta, apa yang kita sebagai anak minta selalu diiyakan. Ya, kalaupun mereka melarang pasti mereka punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Maka lebih pantas untuk kita tidak mengatakan kalimat uf, ah, ya, ah ibu ini, ah ayah ini. Di poin ini saya ingin berbagi untuk kepada orang tua. Saya pribadi coba menerapkan itu di rumah dan saya melihat hasilnya sangat besar sebenarnya. Walaupun tentu masih tetap butuh perjuangan dalam mendidik anak-anak, ya. Coba sebagai orang tua jangan terlalu banyak memberikan pilihan kepada anak-anak, ya. Ini bukan menjatuhkan anak-anak kita, bukan. Tetapi kalau misalnya seorang ibu berkata pada anaknya, nak pengen makan apa? Lalu anak itu misalnya mengatakan, saya mau ayam goreng ibu, misal. Lalu ibunya mengatakan, baik insya Allah besok ibu buatin ya. Ternyata besok sang ibu lupa membuat ayam goreng itu. Anak pasti akan bertanya, ibu, Umi mana ayam goreng saya? Kalau ibunya mengatakan, atau ibunya mengatakan, saya, oh ibu lupa nak. Maka bisa saja keluar kata-kata, ah ibu ini. Ini awal mulanya. Walaupun sebenarnya anak tidak niat durhaka. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan hal yang paling sederhana seperti ini. Kalau begini saja enggak boleh, apalagi yang lebih besar daripada itu. Maka enggak usah kasih pilihan. Sering kali kita temukan ada orang tua, dia mau memilihkan sekolah buat anaknya, sekolah A, B, C. Suami istri ini sudah sangat tahu tentang masalah biaya, kurikulum, ya, kemudian kualitas dan segala macam hal yang berhubungan dengan lembaga pendidikan tersebut. Setelah mereka punya pertimbangan suami istri, ternyata dari A, B, C lebih pantas kita masukkan anak kita di A. Misal mau masuk ke sekolah SD, lalu tiba-tiba si ayah dan ibu ini
menanyakan kepada anaknya yang baru 7 tahun atau 8 tahun, nak kamu pilih yang mana? Anak ini belum sempurna akalnya, belum tahu tentang jarak, biaya, kurikulum, kualitas dan segala macam hal. Kemudian waktu ditanya, kebetulan sang anak ini karena suka tembok berwarna biru misalnya, kebetulan sekolah C yang berwarna biru, maka dia mengatakan yang biru. Lalu kedua orang tuanya pun mengikutinya. Ini semua bibit-bibit durhaka yang tanpa disadari. Karena akhirnya si anak nanti hanya mengatakan, orang tua saya akan ikutin saya. Saya ingat betul pernah saya bimbing umrah, semoga Allah berikan hidayah, tapi saya tidak sebutkan nama juga tentunya, hanya sebagai contoh. Ada beberapa jemaah, bukan 1-2 orang, yang setiap kali sang ayah ya atau ibu mau pergi makan misalnya di hotel, selalu tanya anaknya masih kecil yang 7 tahun 8 tahun, bang mau makan enggak? Pada saat anaknya mengatakan enggak, belum lapar, ayahnya dan ibunya walaupun lapar tidak makan. Subhanallah. Kenapa harus membuka pintu ini buat anak-anak kita? Kenapa kita enggak bilang saja, ibu lebih paham nih masakan atau apa makanan yang ada atau yang bisa disiapkan di rumah. Udah tinggal siapkan makanan tersebut. Kalau seorang istri yang tanya pada suaminya masuk akal. Tapi kalau tanya pada anak enggak perlu. Siapkan apa yang ada, bahasakan ke anak-anak, ini rezeki kita hari ini nak, baca bismillah, makan tangan kanan. Syukuri nikmat ini. Biasakan begitu. Anak-anak yang kita biasakan seperti ini, pastikan mereka akan selalu patuh dan mendengarkan. Nak nanti sekolah sini, nak nanti pakai baju ini. Mereka iya saja semua. Dan memang anak yang baik adalah anak yang mendengarkan apa yang orang tuanya pilihkan.